Abi. Saya berangkat ke kantornya Pak Radit ya. Kamu berangkat sama supir tapi ya? Ya, saya cuma jaga-jaga aja. Takut kamu kenapa-napa nantinya saya bisa hubungin supir. Biar gampang. Ya, nggak apa-apa Bu. Betul apa yang dibilang sama Pak Abi. Lebih baik Bu Kinan pakai supir aja. Bi. Maafin kesalahan kakak ya selama ini. Kakak paham. Kamu marah besar sama kakak. Jadi lebih baik kakak sama Reno pergi dari sini. Mungkin dengan begitu, kamu bisa sedikit aja maafin kakak. Iya Om Abi. Makasih banyak ya atas segalanya. Kayaknya kita bakal langsung pergi aja dari sini. Ya kan? Ya. Oma, maafin semua kesalahan aku ya, Oma. Maafin karena selama ini aku gak pernah dengar kata-kata Oma. Kinan, maafin kakak juga ya. Iya mau Ma. Tante Kinan, Reno juga minta maaf ya. Reno selama ini banyak banget bikin masalah di keluarga ini. Kita pamit. Gimana tehnya? Enak? Best. Mana by the way. Tadi kan kamu ngomong soal keluarga. Emangnya kamu mau ketemu keluarga aku? Ya, emang sih aku belum mengenalin kamu ke mereka. Karena aku mau kita yakin dulu satu sama lain sebelum aku kenalin kamu sama mereka. Iya, Fit. Aku mau kok. Ya udah, aku pamit ya, udah telat juga. Biar kamu bisa istirahat. Iya. Selamat istirahat ya. Iya. Makasih ya, Fit. Kamu juga. Good night. Good night. Kak Anita, Reno. Gak usah sosokan mau pergi deh. Kayak punya tujuan aja mau kemana.
Jadi kakak sama Reno boleh tinggal di sini lagi, Bi? Aku ngelakuin ini demi Oma dan juga Kinanti. Dan aku belum bisa maafin kakak. Jadi jangan harap walaupun kakak dan Reno tinggal di rumah ini lagi, terus keadaan bisa kembali seperti semula kayak dulu. Karena sampai sekarang aku masih belum bisa terima punya kakak seorang pembohong. Makasih ya. Sudah ya. Yang penting kalian berdua tetap di sini. Oma ingin kalian berdua perbaiki diri kalian masing-masing. Supaya Abi mau memaafkan kalian ya. Iya, Oma. Aku janji. Aku bakal lebih baik lagi. Kinan, maafin kakak juga ya. Dasar. Drama banget jadi orang. So-soan mau pergi. Baru ditahan kayak gitu aja langsung luluh. Mas Abi, makasih ya, Mas. Saya bangga dan makin sayang nih sama Mas Abi. Pokoknya ini kesempatan terakhir buat mereka. Kalau mereka masih nggak berubah, saya usir mereka dari sini. Iya, Mas. Semoga Mbak Anita dan Reno berubah jadi orang yang lebih baik ya. Rasain kamu tua bangka. Emangnya enak ngeliatin tas mahalnya aku kasih ke gelandangan? Sekarang waktunya permainan selanjutnya. Halo? Iya. Gimana, jadi bantuin aku nggak? Iya, pasti aku bayar lah. Ya udah buruan kesini sekarang ya, aku tungguin. Yuk. Apalagi nih Nyonya? Fenomenal. Iya begitu maksudnya. Lah ini ngapain sih bujuk bunengnya? Ini ngapain diacak-acak sayuran kan sayang-sayang itu terong pada melengkung. Aduh sayang-sayang itu tomat pada hancur begitunya. Udah dong, jangan gangguin saya. Udah sana pergi. Tapi dibilangin pergi. Saya lagi masak nih. Tumben amat Nyonya Anita pengen masak. Biasanya kan tot. Udah sana pergi. Iya. Aduh mak. Sih, ganggu aja. Ini pasti enak. Oh my, bener-bener aneh ini. Masa Alo baru lihat Jumi bener-bener dah. Apaan yang aneh? Itu Oma udah lihat ke dapur belum? Belum, ada apa di dapur? Oh my,
Nyonya Anita, Oma, tumben-tumbenan dia masak. Hah? Iya, Oma. Udah gitu heboh banget masaknya. Masak? Coba aja no Oma lihat di dapur kalau nggak percaya. Jumi aja sampai merinding. Jum, mungkin ini pembelajaran buat dia. Jadi lebih baik. Dan Oma berharap banget Tuan Muda mau maafin. Oh my. Amin, Oma, semoga. Kita doain aja ya, Jum. Kita harus dukung. Kalau orang mau jadi baik, ya harus kita dukung. Bener, Oma. Semangat. Yes. Sebelum berangkat kantor, mampir ke rumah Claudia dulu ah. Siapa tahu dia udah gak marah sama aku. Ngomong-ngomong bawain apa ya buat dia? Oh iya. Dia kan selalu update IG story kalau butuh sesuatu. Nah, tapi kira-kira masih di blok gak ya? Udah enggak. Apa aku bilang? Dia pasti udah gak marah. Kebetulan sekali nih. Dia baru update story IG-nya. Lagi butuh apa nih Ayang? Apa-apaan sih ini? Waduh, gak bisa. Dibaca doang. Kok nggak dibales sih Claudia? Wah, nggak bisa ini. Aku telepon aja. Waduh. Wah, nggak bener ini. Ini nggak bener. Masa iya secepat itu Claudia mendapatkan cowok baru? Lalu. Selamat pagi. Pagi. Pasti kalian pada mau sarapan ya? Ya, Bi? Nih, kakak udah siapin semuanya. Ayo, makan. Mumpung masih anget. Kok pada bengong sih? Ayo dong, kita makan bareng. Ini kakak masak makanan kesukaan kamu waktu kecil. Oma, ayo kita sarapan. Jadi semua ini kamu yang masak, Nit? Iya, Oma. Tadi abis sholat subuh, aku langsung masak semuanya. Oma, yang tadi Jumi bilangin. Tahu rasanya enak apa kagak? Kalau gitu, Oma ganti baju dulu ya. Gak usah, Oma. Kita langsung sarapan aja yuk. Kayaknya makanannya enak-enak nih. Mas, Oma yuk kita makan. Ayo, silakan. Oma, aku ambilin ya. Iya. Bi, mau kakak ambilin lauk yang lain nggak? Mbak Nita, masakannya enak banget. Ternyata Mbak Nita jago juga ya masaknya. Kamu bisa aja Kinanti.
Dulu kan zamannya kita pernah susah. Jadi setiap hari yang masakin buat Abi tuh kakak. Gimana Bi? Masakan kakak masih enak kayak dulu kan? Sebenarnya tujuannya masak tuh untuk apa sih, Kak? Untuk dimakan atau untuk dipuji? Berisik banget dari tadi. Udahlah. Aku berangkat kantor dulu ya, Oma. Nggak nafsu makan tiba-tiba. Bi, kakak bekelin yang lain ya? Kamu siapin rantang saya untuk di kantor nanti kan? Iya, Mas. Ya udah, saya tunggu di mobil. Sama aku berangkat ya. Hati-hati. Surat apa ini? Apa? Kalau dia mau resign? Wah, ini sih nggak bisa dibiarin. Puan, tolong batalin semua meeting saya hari ini. Saya ada urusan penting. Baik, Pak. Ah, Claudia. Well, gimana rasanya di penjara? Saya tahu kok. Kamu melakukan semua ini karena disuruh orang. Tenang aja. Saya kesini bukan karena mau tanya macam-macam kok. Saya kesini cuma mau bilang kalau berapapun yang kamu terima dari orang itu, Tuan Muda Abimana bisa berikan 2 kali lipat. Asalkan kamu mau ngasih tahu siapa yang nyuruh kamu dan apa tujuannya. Ya udah pokoknya kamu ikutin apa yang aku omongin tadi, jangan sampai salah. Gampang. Yang penting lu aman, gue juga aman. Duit kan maksudnya? Iyalah. Sayang, kita shopping yuk. Iya. Yuk. Claudia. Kamu kenapa tiba-tiba resign sih? Kamu... Bukannya saya udah tulis ya surat pengunduran diri saya? Saya lagi butuh kamu, Claudia. Laki-laki ini siapa? Mas Herman nggak perlu tahu siapa dia. Udah ya. Claudia. Apa-apaan pegang nih? Mending pergi lu dari sini. Claudia. Saya mohon. Saya mau bicara sama kamu. Boleh tinggalkan kami berdua. Mas, kamu apa-apaan sih ngusir dia? Harusnya yang pergi dari sini itu kamu. Ngapain kamu kesini? Udah mendingan kamu pulang aja terus urus istri-istri kamu itu. Jangan pernah datang lagi ke sini. Tapi saya sedih. Anak saya hilang, Claudia.
Saya lagi butuh kamu. Tolong jangan pergi ya. Kok gue jadi gini ya? Gara-gara kebanyakan mikirin Sarah yang belum pulang-pulang. Kok gue jadi malah nyuekin Ana? Padahal dulu gue juga yang ngotot ngajakin dia balikan. Jadi gini sih gue. Ana pasti marah banget nih sama gue. Gue gak bisa nih kayak gini terus. Sabi kok tadi gitu banget sih sama Mbak Anita. Kasian loh. Dia udah masak dari pagi. Kayak gitu gimana sih? Kan tadi saya juga makan masakannya dia. Kalau saya nggak makan, baru saya nggak ngehargain. Tapi kan tetap aja nggak habis. Ya terserah lah mau habis ataupun enggak, yang penting kan saya udah makan. Kamu kenapa sih ikut-ikutan bawel? Saya udah pusing ya seharian di rumah dengerin orang ngoceh terus. Sekarang kamu ikut-ikutan. Mau bikin saya pusing juga. Duh, marah-marah terus. Kenapa kamu? Sakit? Nggak tahu nih mas. Tiba-tiba kepala saya pusing. Kok bisa? Tadi perasaan nggak kenapa-napa? Tahu deh. Gara-gara ngeliatin Mas Abi ngomel-ngomel terus kali ya. Gak lucu tau nggak? Candanya kayak begitu. Makanya jangan ngomel-ngomel terus dong. Terus kalau saya sakit beneran gimana? Tahu lah, terserah kamu aja. Ih, kok gitu sih terserah. Mas Abi emang nggak peduli kalau saya beneran sakit. Mas Abi udah nggak sayang lagi ya sama saya. Ya udah iya nih. Teh. Saya senyum nggak marah-marah. Seneng kan? Puas? Gitu dong, kalau senyum kan makin ganteng. Saya tuh dari lahir emang udah ganteng. Mau saya senyum, mau enggak, sama aja. Nggak akan berubah gantengnya. Anak saya hilang. Sampai sekarang, Sarah belum bisa ditemukan, Claudia. Kami udah berusaha untuk cari kemana-mana. Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya, Claudia. Polisi juga bilang, kalau sampai sekarang belum ada perkembangannya. Saya cemas, Claudia. Cemas sama nasib Sarah. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama Sarah. Ya udah Mas, kamu tenang ya. Saya ikut prihatin Sarah belum ditemuin. Sabar ya Mas.
mendingan lu pulang aja sana. Percuma. Berapapun yang Abimana kasih ke gue gak butuh uangnya sepeser pun. Jangan buat keributan di sini. Nah. Maaf Pak. Pukul. 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 Biar kita bisa lanjut di dalam sel. Kayaknya Reno benar-benar jauhin gue deh. Lagian semuanya salah gue. Ngapain gue berharap lebih sama Reno? Udah jelas-jelas dia gak beneran cinta sama gue. Udahlah, gue harus move on dari Reno. Lagian kan emang harusnya gue gak jadian sama dia. Kamu mau ngapain? Kalau orang ngomong itu, dilihat matanya, bukan handphonenya. Aku mau minta maafan. Maaf ya, kalau beberapa hari ini aku gak ada kabar sama kamu. Jujur, aku emang lagi bingung kan. Aku kepikiran aja. Jangan-jangan Sarah ngelakuin hal senekat ini tuh gara-gara kita. Tapi sekarang gak apa-apa, aku udah sadar kok. Kita gak salah apa-apa. Jadi kita gak usah cemas lagi ya. Ya aku juga sempat mikir sih Ren. Kalau sampai Sarah kenapa-napa, pasti keluarganya nyalahin kita. Terutama aku Ren. Kamu tahu kan mamanya Sarah gimana ke aku? Han, kamu tenang aja. Mamanya Sarah nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Dia nggak bakal bisa nuntut kita kok. Soalnya ini semua kan emang kemauan Sarah. Dan kita juga nggak terbukti kan yang bikin Sarah celaka. Aku janji sama kamu nggak bakal ngadepin sendiri. Kita bakal ngadepin secara bersama-sama kok. Hana, I love you to the moon and back. I love you too. Lanjut main handphone. Sarah, kamu kemana sih Sar? Kakak kepikiran banget sama kamu nih. Kakak harus cari kamu kemana lagi coba. Ya Allah, semoga Sarah baik-baik aja ya di luar sana.
Keren banget sih ini kuisnya. Dapat hadiahnya paket liburan. Apa aku ikutan aja ya? Siapa tahu rezeki. Lucu banget sih aku pakai ikut-ikutan kuis kayak gini segala. Gak pernah loh sama sekali. Siapa tahu menang, bisa liburan deh sama Mas Abi. Halo. Selamat pagi dengan Ibu Kinan. Pagi, iya betul dengan saya sendiri. Perkenalkan, saya Sani Mesyarah dari Magic Shop Quiz. Selamat, nama Ibu Kinan berhasil terpilih untuk mengikuti kuis. Serius, Mbak? Untuk mendapatkan hadiah utamanya, Ibu cukup menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah, apa ibu kota Australia sebelum Canberra? Sydney. Ya, betul sekali. Selamat, Ibu Kinan telah mendapatkan hadiah utama paket liburan romantis untuk 2 orang di sebuah resort terbaik. Ya ampun saya menang. Selamat ya, Bu. Makasih banyak ya, Mbak. Ini baru pertama kali loh saya menang kuis. Apa Ibu mau mengambilnya? Mau. Nanti saya ambil hadiahnya ya. Ya, biar saya bisa liburan sama suami saya. Baik, kalau begitu saya tunggu konfirmasinya ya, Bu. Iya, Mbak. Makasih banyak. Ya, masuk. Wait, Fit. Gimana? Dapat info apa kamu? Saya belum dapat info apapun, Tuan Muda. Joko malah ngetawain saya. Katanya dia nggak perlu uang dari Tuan Muda. Saya benar-benar nggak bisa nebak jalan pikir si Dharma. Bisa-bisanya dia sewa orang itu. Dan orang itu rela masuk penjara demi si Dharma. Kayaknya Joko memang benar-benar dijadikan tameng buat Dharma. Kita nggak tahu apa yang udah dijanjikan Dharma. Sampai Joko mau berkorban segitunya. Saya nggak tahu ke depannya nih. Dharma punya rencana apa lagi untuk ngancurin keluarga saya, Fit? Tenang aja, Tuan Muda. Pasti saya selalu ada untuk melindungi Tuan Muda. Dan saya akan tetap cari info soal Dharma. Mau kemana, Tuan? Saya perlu waktu untuk menangin diri. Saya mau pergi sebentar. Mau saya antar? Nggak usah. Sarah, Mama kangen banget sama kamu. Kamu di mana sih, Nak? Halo? Selamat siang, dengan Ibu Marisa. Iya, saya sendiri. Ada kabar anak saya ya, Pak? Iya, Bu. Kami minta waktu Ibu Marisa dan juga Pak Herman untuk datang ke kantor kami. Karena ada hal yang ingin kami sampaikan soal anak Ibu Sarah. Baik, Pak.
saya sama suami akan segera datang ke kantor polisi. Baik, Bu. Terima kasih. Satu persatu, perlahan tapi pasti. Semua akan merasakan akibatnya. Semoga Papa sudah bertemu Mama di sana dan minta maaf. Loh, Pak Radit? Pak Abi. Sedang apa di sini, Pak Radit? Saya habis ziarah ke makam Papa saya. Papanya Pak Radit dimakamkan di sini? Betul, Pak. Kebetulan sekali ya. Papa saya juga dimakamkan di sini. Oh iya, kenapa bisa kebetulan ya? Maaf Pak, sebentar ya. Ada telepon dari klien. Sebentar Pak ya. Oke. Ya Pak. Ya, ini saya masih ziarah ke makam Papa saya. Oke. Setelah itu saya langsung ke kantor. Oke, baik Pak. Pak Abi, mohon maaf sekali. Tadinya saya mau temani Pak Abi untuk ziarah dan ngobrol-ngobrol, tapi saya ada meeting penting banget di kantor. Nggak apa-apa, silakan Pak Radit. Oke, baik. Saya permisi Pak ya. Ya. Ini Bu, beberapa contoh surat undangan di santri baru kami. Oh ya, terima kasih ya, saya lihat-lihat dulu. Silakan. Amanda, I'm so sorry. Maaf ya, tadi aku harus ke kantor dulu soalnya. Nggak apa-apa, aku ngerti kok kamu lagi sibuk. Oke, gimana? Kamu udah dapetin cocok? Belum nih, aku masih lihat-lihat. Oke. Aku bantu milih aja ya. Oke. Alright. Yuk ini. Ini. Kalau ini gimana, Bi? Maaf. Aku nggak sengaja. Maaf ya, Fit. Tiba-tiba aku ingat waktu aku bikin undangan pernikahan sama Abi. Aku nggak ada maksud apa-apa. Enggak apa-apa. Yuk, kita pilih lagi aja. Semoga memang karena kamu nggak sengaja ingat ya. Bukan karena belum bisa move on dari Tuan Muda.
Apa? Kenapa Abi baru tahu soal ini sekarang, Pak? Abi selalu ngerasa Papa orang yang terbaik. Abi selalu membanggakan Papa di depan semua orang. Sekarang Papa tahu keluarga kita mau dihancurkan oleh saudara sendiri, Pak. Kasihan Oma. Kasihan Kinanti, Pak. Kenapa Papa nggak bilang sama Abi dari dulu? Dan kenapa Papa nggak bisa baik-baik sama mamanya Dharma dulu? Sekarang Abi yang harus nanggung semua akibatnya, Pak. Abi yang harus bertanggung jawab atas perbuatan Papa dulu. Halo bos. Kamu udah ketemu si Joko? Sudah bos. Saya menyamar jadi saudaranya Joko bos. Dan saya sudah melakukan apa yang bos Radit perintahkan. Bagus. Mas Abi. Apa sih? Mas Abi, tahu nggak? Saya barusan menang kuis. Terus hadiahnya kita bisa liburan gratis di resort gitu. Mau pergi jalan-jalan aja harus menang kuis. Gak usah lah. Mas Abi, ayo dong. Ini resortnya bagus loh. Kapan lagi coba kita bisa dapat hadiah pergi ke resort yang mewah, terus gratis. Nanti kan uangnya Mas Abi bisa ditabung. Kamu ngajarin saya? Emang kamu pikir saya nggak punya budget untuk liburan? Mas Abi, ayo please. Emang resortnya kayak apa sih? Nih, resortnya kayak gini. Tuh. Bagus kan? Jadi resortnya tuh ada di tengah hutan, terus nanti ada view yang ke air terjun gitu, Mas. Oh, bagus banget. Jadi kayak menyatu sama alam gitu loh. Nyatu sama alam. Ih, apa tuh? Tuan Muda. Tuan Muda kenapa? 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 Aduh, banyak serangan di dalam. Enggak. Saya nggak mau lagi. Kapok saya. Waktu itu camping aja udah jadi masalah. Mas Abi, tapi ini recommended. Bagus banget, percaya deh sama saya. Saya nggak mau. Mas, please dong. Kan saya lagi stres nih mikirin Sarah. Saya butuh refreshing. Oh ya. Ya udah ya. Iya. Makasih. Makasih ya Mas Abi. Sebentar, Pak Radit telepon. Ya, halo Pak. Saya udah di kantor sekarang. Oh gitu. Oke, baik Pak. Ya, masuk. Permisi Tuan Muda, Bu Kinan. Pak Radit sudah menunggu di lobi. Oh, ya udah. Ya, Suruh Pak Radit masuk. Permisi. Ya udah, saya ada meeting sama Pak Radit. Ya udah kalau gitu saya ke ruangan saya ya. Aku pulang duluan ya, An. Kamu jaga diri di rumah. Ya sayang, kamu juga hati-hati ya. Baik. Hai.
Gue masih sering kepikiran banget masalah Sarah. Kayaknya gue harus ngurusin dia dulu deh. Apa gue ke kantor polisi aja ya? Buat nanyain gimana perkembangan Sarah. Ya, masuk. Ya. Siang, Pak Radit. Siang, Pak Abi. Ya, Pak Abi. Sebetulnya saya mau bahas masalah ini tadi di pemakaman. Cuma rasanya itu nggak etis. Makanya saya langsung datang ke sini. Ya, memang kalau masalah kantor itu lebih baik kita bahas di kantor. Mari Pak, silakan. Baik. Oke. Jadi gimana Pak? Soal perkembangan bahan baku apa sudah oke? Oh, saya pastikan semuanya akan berjalan on time dan sesuai schedule. Oke, saya mohon Pak, bahan baku dipastikan datang tepat waktu sesuai dengan deadline. Karena klien sangat berharap sekali dengan perusahaan ini. Pak Radit nggak usah khawatir. Saya sendiri yang akan langsung turun tangan. Saya tidak akan ngecewain Pak Radit. Ya, baik Pak. Oh iya, setelah ini saya mau bertemu sama Bu Kinan. Kita sama-sama mau melihat kantor yang baru di dekorasi. Jadi gini, saya rencananya mau jalan satu mobil sama Bu Kinan. Apa Pak Abi keberatan? Oh, ya silakan. Ya, jujur Pak, saya sangat suka sekali dengan desainnya Bu Kinan. Desain itu sangat keren dan sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Baru setengah jadi aja, itu saya langsung lihatnya udah oke banget. Bu Kinan itu paket lengkap ya Pak. Udah cantik, pintar, dan istri yang baik. Kenapa Pak Radit berlebihan sekali yang memuji Kinanti? By the way, terima kasih pujiannya kepada istri saya. Sama-sama. Mas Abi, saya berangkat ke kantornya Pak Radit ya. Kamu berangkat sama supir tapi ya? Kenapa Mas? Ya, saya cuma jaga-jaga aja. Takut kamu kenapa-napa nantinya saya bisa hubungin supir. Biar gampang. Tapi nggak enak loh, Pak Radit udah nungguin dari tadi. Kamu bisa nurut aja apa kata suami? Iya Mas. Pak Radit, maaf, tapi kayaknya saya berangkat sama supir aja nggak apa-apa ya Pak? Ya, nggak apa-apa Bu. Betul apa yang dibilang sama Pak Abi. Lebih baik Bu Kinan pakai supir aja. Sam, antar istri saya. Ya. Baik, Pak, Bu, saya permisi. Oke. Ya udah Mas, saya berangkat ya. Menikah ternyata banyak juga ya urusannya. Kenapa kamu capek? Ya enggak dong. Malah aku excited banget untuk siapin semuanya. Bentar. Sorry. Ya halo. Selamat siang Pak David. Saya mau melaporkan Joko Setiawan telah dibebaskan dengan jaminan 300 juta oleh perusahaan Karya Merdeka. Kok bisa? Ada apa, Fit? Ini ada masalah. Aku harus telepon Tuan Muda bentar ya. Bentar aja. Ya, halo Fit. Ya, halo Tuan Muda. Saya baru aja dapat informasi dari polisi. Kalau Joko bebas. Ditebus dengan uang 300 juta. Kok bisa dia bebas? Siapa yang bebasin dia, Fit? Polisi bilang
Joko bebas karena cuma dianggap bikin kekacauan pakai identitas palsu. Kok bisa segampang itu? Siapa yang backup dia? Dari informasi, bukan perorangan Tuan Muda, tapi atas nama perusahaan. Perusahaan apa, Fit? PT Karya Merdeka, Tuan Muda. Karya Merdeka? Iya. Tuan Muda tahu perusahaan itu? Itu salah satu perusahaan milik papa saya dulu, Fit. Tapi perusahaan itu udah lama tutup dan terbengkalai. Bagaimana bisa perusahaan yang sudah tutup itu membayar 300 juta? Kok bisa minjemin tebusan uang? Oke, saya coba cari tahu ya, Fit. Saya kesana sekarang. Makasih ya Pak Sam. Pak Radit? Ya. Pak, Bapak, Pak Radit nggak apa-apa? Perasaan tadi pagi saya nggak apa-apa. Mendadak kambuh gini ya. Ya beginilah penyakit kayak saya gini. Suka tiba-tiba kambuh. Pak Radit mau saya bantu antar ke dalam? Nggak apa-apa. Saya masih bisa kok. Kita jalan pelan-pelan aja ya. Iya Pak. Selamat siang Pak. Silakan duduk, Bu. Ya. Pak, tunggu sebentar, suami saya sebentar lagi pasti datang. Baik, Bu. Mana sih Papa? Ma, Pak. mari Pak, silakan duduk Pak. Pak, ada kabar apa soal anak saya? Begini, Pak. Kami sudah melakukan pencarian Sarah. Tapi hingga kini kami belum menemukan jejak di mana keberadaan saudari Sarah. Dengan berat hati, Ibu Marissa dan Pak Herman juga harus siap menerima kemungkinan terburuk. Kalau Sarah mungkin saja sudah tidak ada. Maksud Pak Polisi, kita harus mengikhlaskan anak kami. Maksudnya anak kami meninggal gitu. Maaf, Bu. Itu hanya kemungkinannya saja. Pak, anak kita nggak boleh meninggal, Pak. Kita harus bawa pulang Sarah, Pak. Mama nggak mau Sarah meninggal, Pak. Tenang, Ma. Itu kan cuma kemungkinan. Masih ada harapan besar untuk bisa Sarah ketemu, Ma. Pak Radit naruh obat Pak Radit di mana ya? Biar saya ambilin, Pak. Nggak usah. Obat-obatannya saya taruh di rumah semuanya. Terus gimana dong, Pak? Apa perlu saya telepon dokter? Atau telepon ambulans kita ke rumah sakit, Pak? Nggak usah. Biasanya saya minum air hangat aja udah langsung enakan kok. Ya udah kalau gitu sebentar saya siapin ya, Pak. Sebentar. Pak Radit, ini diminum dulu air hangatnya. Kinanti benar-benar wanita yang sangat sempurna. Cuma dia yang cocok menyempurnakan hidup aku. Makasih ya. Saya dari dulu mengidamkan istri seperti kamu.
Gedung ini udah lama sekali terbengkalai. Gak mungkin ada orang di gedung ini. Tapi untuk apa Dharma nyebut-nyebut perusahaan papa? Saya harus ke dalam. Mungkin saya bisa nemuin petunjuk di dalam. Ya udah, kita pulang ya sekarang. Pak, kami permisi ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Ya, Pak. Ini semua tuh gara-gara kamu ya. Gara-gara kamu. Udah, Ma. Bella di mana? Udah. Maaf Bu, maaf. Tolong Ibu tenang. Jangan buat keributan di kantor kami. Mau sampai kapan sih? Tante Marissa nyalain saya terus kayak gini. Saya bukan pelakunya, Tan. Emang menurut Tante saya ngapain kesini coba? Saya tuh pengen nolongin Tante. Saya pengen tahu gimana perkembangan pencarian Sarah. Makanya saya datang ke sini. Cukup. Gak usah sok peduli lagi sama anak saya. Gara-gara kamu, polisi menyatakan kemungkinan anak saya meninggal. Sekarang kamu puas? Puas? Udah deh, Ma. Mama harus tenang. Mama gak bisa tenang, Pak. Mama gak bisa tenang, Pak. Reno, sebaiknya kamu pulang sekarang. Tapi Om, Tante Marissa. Udah, kamu pulang sekarang. Anak kita, Pak. Sarah, Pak. Sarah, anak kita masih hidup kan, Pak? Semoga ya, Ma. Kita harus berdoa, Ma. Ya, ayo. Abi, kamu kemana aja sih dicariin? Papa ada di ruangannya, Tante. Iya, Abi nanti kita ke ruangan Papa ya. Tante, kok Papa fotonya gede banget sih? Kan Papa yang punya perusahaan ini. Nanti kalau Abi udah gede juga, foto Abi bakal dipajang kayak gitu. Karena nanti kalau Abi udah gede, Abi bakal jadi bos kayak Papa. Asik, Abi jadi nggak sabar pengen cepet-cepet gede. Ya. Sekarang Abi udah dewasa, Pak. Tapi sampai sekarang Abi belum bisa pajang foto Abi di lobi kantor ini. Maaf, Pak. Kinan, maaf. Saya nggak ada maksud apa-apa. Mungkin kalimat saya salah. Jadi gini, maksud saya, nanti kalau saya nikah, saya pengen punya istri kayak kamu. Perhatian, bisa ngurus suami. Makanya saya lihat Pak Bimana beruntung sekali punya istri seperti kamu. Saya minta maaf ya, kalau memang perkataan saya tadi nggak sopan dan menyinggung kamu. Iya, saya juga minta maaf ya Pak Radit kalau saya salah mengartikan. Soalnya tadi kalimatnya Pak Radit sedikit ambigu. Pak Radit, kalau memang
Pak Radit masih lemas, nggak enak badan, saya bisa kok keliling kantornya sendiri aja. Enggak kok, saya udah oke. Saya udah sedikit membaik. Saya nggak mungkin biarin kamu keliling kantor sendirian. Ya, pesannya saya nggak sopan. Saya temenin kamu ya. Masih cari saya di mana? Temukan saya. Sebelum saya datang duluan ke kamu dan juga istri kamu yang cantik. Saya habisin kamu ya. Tunggu, ini saya David. Kamu ngapain sih kesini segala? Bikin saya kaget lagi. Ya maaf Tuan Muda. Tadi saya sengaja ngikutin Tuan Muda. Siapa tahu Tuan Muda butuh bantuan. Saya nemuin ini di sini, Fit. Apaan ini? Di dalamnya ada rekaman suara. Saya yakin itu suaranya Dharma. Mending kita serahkan rekaman ini ke polisi. Ya siapa tahu bisa jadi petunjuk. Ya. Ayo kita kantor polisi. Sarah beneran meninggal gak sih? Iya sih, gue kesel sama kelakuan dia selama ini. Tapi bukan berarti gue mau dia meninggal juga dong. Sarah beneran gak update apa-apa loh di Instagram. Dia kan biasanya kalau kemana-mana selalu update. Lo kemana sih, Sar? Lo masih hidup kan? Wow. Bagus banget ini. Dari mulai pemilihan warna, dekorasi, dan pencahayaan, semuanya bagus. Kantor saya jadi nyaman. Kamu ini memang betul-betul interior desain yang paling top, keren. Makasih Pak. Saya senang kalau Pak Radit suka sama hasilnya. Saya sangat suka sekali. Saya nggak nyangka banget hasilnya bakal sebagus ini. Wow, kamu udah cantik, pinter. Oh ya, Pak, soal desain yang belum rampung, boleh nggak kalau meetingnya nggak hari ini atau besok? Karena kebetulan saya mau ada acara keluarga, Pak. Saya baru aja menang kuis, terus dapat hadiahnya nginep di salah satu resort gitu. Wow, kamu ikutan kuis? Ya. Seumur-umur saya belum pernah sih ikutan kuis kayak gitu.
Tapi selamat ya. Makasih ya, Pak. Oke, kamu tenang aja. Kamu nggak usah mikirin meeting buat besok, kamu enjoy sama liburan kamu. Oke, saya Please. Kamu jangan pulang dulu ya. Gimana kalau kita makan siang? Saya baru ingat nih. Dari pagi saya belum makan nih. Gimana kalau kita makan siang bareng? Itu juga kalau kamu gak keberatan. belum makan ya, Pak? Ya udah boleh. Oke. Tolong diselidiki, Pak. Di situ ada rekaman suara. Saya menemukan itu di PT Karya Merdeka. Dan saya yakin itu suaranya Dharma. Masih cari saya di mana? Temukan saya. Sebelum saya datang duluan ke kamu dan juga istri kamu yang cantik itu. Sepertinya ini bukan suara asli perekam. Maksudnya suara itu disamarkan, Pak? Sepertinya begitu. Tapi kami akan memeriksa terlebih dahulu. Semoga bisa dapetin suara asli dari rekaman ini. Begitu proses sudah selesai, kami akan mengabari Pak Abimana. Siapa tahu setelah mendengar suara ini, Pak Abimana bisa mengenalinya. Apa saya bisa mengenali suara itu? Ini menunya Pak, silahkan dilihat-lihat dulu. Kalau mau pesan langsung panggil saya aja. Ya, makasih Mbak ya. Iya. Oke, Kinan, kamu mau pesan apa? Itu kan Kinanti sama Radit. Ngapain coba makan berduaan doang? Tapi dilihat dari gerak-geriknya sih, kayaknya mereka ada apa-apa deh. Steak di sini enak banget. Pak Radit duluan aja yang pesan. Saya mau nelfon Mas Abi dulu. Halo. Halo Bi, makasih ya kamu udah mau ngangkat telepon kakak. Kakak mau ngomong sesuatu sama kamu, Bi. Mau bicara apa sih, Kak? Ya sebenarnya kakak nggak mau ngasih tahu ini ke kamu. Tapi kamu harus tahu lah ya. Harus tahu apa? Kakak kan lagi di kafe, terus nggak sengaja lihat Radit sama istri kamu lagi makan tuh berduaan. Ya bukannya kenapa-napa sih. Kakak kan cuma curiga aja. Kok mereka deket banget ya? Takutnya mereka ada apa-apa gitu. Udahlah, Kak. Kakak nggak usah ngomporin aku segala. Para Aditya itu juga kliennya Kinanti. Mungkin aja mereka di sana lagi lunch bareng sambil ngomongin project. Ya tapi kan kakak tujuannya baik, Bi. Udahlah, Kak. Apa sih dia nggak terpengaruh? Kinan kok pergi lunch sama Pak Radit nggak bilang-bilang sih sama saya. Ya, halo. Halo Mas Abi. Kinan? Kinan, kamu kenapa? Mas Abi, Sarah, Mas. Sarah? Ya, Sarah kenapa? Sarah ditemukan meninggal di hutan. Sarah meninggal? Kamu dapat kabar ini dari siapa?
Mama bilang ciri-cirinya mirip banget dengan Sarah. Kinan, kamu tenang dulu, Kinan. Kinan, halo. Kinan. Sarah. Dress ini. Dress yang dulu aku pakai waktu foto prewed sama Abi. Aku penasaran. Gimana reaksi Abi saat dia lihat aku pakai dress ini tapi dengan laki-laki lain. Maaf, dilarang ke TKP kecuali keluarga korban. Kami orang tuanya, Pak. Baik, kira-kira siapa yang akan mengidentifikasi korban? Ayo, Ma. Mama gak akan kuat, Pak. Mama tunggu di sini ya. Mari, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ayo. Bagaimana, Pak? Apakah benar mayat ini adalah putri Anda? Bukan, Pak. Ini bukan anak saya. Pak. Jadi bukan Sarah, Pak. Bukan Sarah. Mama tunggu di sini sebentar, ya. Pak. Papa mau kemana? Papa mau ke dapur, Ma. Mau bikinin teh buat Mama.
Beneran kan Papa nggak ninggalin Mama? Iya, Ma. Papa janji. Papa nggak akan pergi kemana-mana. Mama tunggu ya. Ngelamunin apa sih? Masalah yang tadi. Udah, kamu jangan terlalu banyak mikir. Iya sih Mas. Tapi nggak tahu nih, saya kepikiran aja. Gimana kalau ternyata korban yang tadi tuh benar-benar Sarah, Mas? Kamu jangan terlalu mikir yang aneh-aneh. Kamu tuh kebiasaan, terlalu overthinking orangnya. Yang ada nanti kamu stres sendiri. Mending kita liburan. Kan kemarin kamu dapat hadiah nginep di resort. Kita pakai aja sekarang. Sekarang? Ya terus mau kapan lagi? Ya tapi kan Sarah belum ketemu. Terus juga masalah Mas Abi sama Kak Dharma kan juga belum selesai. Terus mau nunggu sampai semua masalahnya selesai? Kita nggak akan tahu sampai kapan masalahnya selesai. Udah lah, kita juga perlu istirahat. Kita perlu nenangin pikiran. Nggak capek apa kamu kayak gini terus? Dan saya nggak mau kalau kamu sampai stres. Nah, kita berangkat besok, ya? Iya, Mas. Nanti semuanya biar saya aja yang packing. Jangan kamu. Kalau kamu tuh kalau packing suka nggak lengkap bawanya. Iya. Senyum lagi. Mas, kamu bikinin minum buat siapa, Mas? Buat Marissa. Dia masih lemas. Lemes. Bukannya kamu bilang kalau itu bukan mayatnya Sarah. Jadi kemungkinan Sarah masih hidup dong. Tapi dia masih shock, Karina. Shock? Aku nggak nyangka ya, Mas. Semenjak Sarah itu menghilang, perhatian kamu tuh selalu sama Mbak Marissa. Oh, apa aku harus punya anak dulu biar kamu perhatian juga sama aku? Maksud kamu apa sih, Karina? Emang itu kenyataannya kan, Mas? Sekarang kamu udah nggak perhatian lagi sama aku, Mas. Cukup, Karina. Kamu nggak ngerti keadaannya ya? Sarah itu masih hilang dan nggak tahu sekarang di mana rimbanya. Marissa sangat stres mikirin masalah ini. Dan aku sebagai suaminya wajib dong menemani dia. Kamu jangan egois dong jadi orang. Ah, udah. Egois? Suaminya? Terus kamu itu siapa, Mas, buat aku? Kamu juga suami aku, Mas. Laki-laki tuh bener-bener egois ya. Bisa cuma mikirin perasaan orang lain tapi nggak pernah mikirin perasaan aku. Ren. Wih, tumben lo datang sini. Gua kira lu udah insap. Gue lagi pusing banget, men. Gue kirain setelah gue mutusin Sarah, masalah gue bakal berakhir. Udahlah, santai aja, Ren. Sarah, mau kemana sih?
Kamu nggak beneran mati kan, Sar? Hei! Apaan sih? Kamu mau kemana sih? Lepasin. Join table kita dulu aja. Gak mau. Nggak Gue gak apa-apa. mau. Guys, ada cewek nih. Biasa, gak lama. Iya. Udah, ayo nggak apa-apa. Ini cewek gua. Hah? Cewek lu? Bagi dua bisa kali? Ayo bangun dulu. Lo belum tahu gue ponakan Abiman. Udah, Ren. Hah? Awas. Siapa yang mulai duluan, Pak? Udah, Ren. Hei. Kenapa sih Reno di telepon gak diangkat-angkat? Kamu kemana coba? Kenapa ya Ren? Semenjak kasus Sarah hilang, kok kamu makin berubah? Baru aja kamu kemarin bilang sama aku kalau kamu bakal lewatin ini sama-sama. Tapi sekarang kenapa malah kamu hilang? Di telepon nggak bisa, di chat nggak bisa. Halo? Reno? Saya bukan Reno, Mbak. Saya petugas keamanan Cafe Violet. Ya, ini kebetulan yang punya HP sedang pingsan. Ngomong-ngomong, Mbak siapa ya? Saya pacarnya. Pingsan di mana ya? Di Cafe Violet, Mbak. Ya udah, tunggu sebentar ya Pak. Saya bentar lagi OTW. Oke, saya tunggu. Mas Herman. Claudia, maaf ya saya datang malam-malam gini. Dan maaf juga karena seharian saya nggak bisa angkat telepon dari kamu. Karena seharian saya nyariin anak saya. Iya Mas, saya juga minta maaf ya teleponin Mas terus. Nggak apa-apa kok Claudia. Saya ngerti kok. Sebenarnya kamu itu marah sama saya. Dan kedatangan saya ke sini sekalian mau minta maaf sama kamu. Karena sepertinya hubungan kita tidak bisa dilanjutkan lagi. Maaf ya. Claudia, saat ini saya nggak bisa mikirin yang lain selain mikirin Sarah. Iya, ya nggak apa-apa Mas Herman. Saya paham kok, nggak apa-apa. Ya udah, semoga Sarah anak Mas cepat ditemuin ya. Makasih ya Claudia. Kalau gitu saya pamit. Kamu jaga kesehatan ya. Setelah istri-istri kamu bikin aku kehilangan mama aku dan Evan, kamu pikir semudah itu bisa pergi ninggalin aku, Herman? Jangan harap. Reno. Ya ampun. Mbak temennya ya? Iya Pak, saya temennya. Pak, ini kenapa bisa sampai kayak gini? Oh, tadi dia tuh ribut di dalam. Dia mabok, ganggu cewek orang, dipukulin. Kayak gini keadaannya.
Tadi handphonenya ya? Iya. Ya udah biar saya simpen aja. Udah Pak sekarang bantuin saya Pak angkat dia. Iya, Mbak. Ya, yuk. Ayo, Mas. Bangun. Bangun. Ayo. Saya di mana? Berdiri. Saya di mana? Ayo. Ma? Mama kenapa? Nggak tahu Pak, dan Mama lemes, kepalanya pusing. Ya ampun, Ma. Badan Mama panas. Tahu gitu aku nggak beliin jus. Ya udah. Minum teh lagi ya. Ya. Minum, Ma. Sarah di mana ya, Pak? Ma, Mama istirahat ya. Aku ambilin obat dulu. Nanti aku temenin tidur, ya. Fit. Kamu. Gimana? Dressnya bagus gak? Bagus banget, perfect. Kamu cantik banget. Aku aja pangling. Iya, rencananya aku mau pakai dress ini buat foto private kita. Sekian lama aku mencoba. Kamu nih. Semangat banget packingnya. Kayak nggak pernah liburan aja. Ya iya dong Mas, kita kan mau liburan romantis. Oh iya Mas, saya juga udah nyiapin baju couple loh, buat kita foto-foto. Terserah kamu deh. Yang penting kalau ada serangga, saya mau langsung pulang. Iya. Oh iya. Kenapa Mas? Enggak, saya lupa. Baru aja keinget. Besok ada janji ketemu sama klien lagi. Ya berarti kita nggak jadi liburan dong. Iya tetap jadi, cuma saya suruh David aja yang handle deh. Tuan muda. Loudspeaker aja deh. Ya halo Tuan muda. Fit, lagi mana Fit? Oh ini saya lagi di rumahnya Amanda. Ada apa Tuan muda? Jadi gini, istri saya baru menang kuis. Kami dapat liburan romantis ke resort. Tapi besok saya ada janji ketemu sama klien yang baru Fit jam 11. Kamu tolong handle ya Fit. Oke, baik Tuan muda. Saya akan handle semuanya selama Tuan muda nggak ada di kantor. Enak banget mereka liburan berduaan. Oke, thank you. Amanda pakai gaun yang sama waktu saat prewed saya dulu. Kenapa dia masih simpan gaun itu? Atau emang dia sengaja ngelakuin ini? Dia itu ngelakuin ini semua biar kamu perhatian lagi sama dia. Dia tuh cuman acting, Mas. Gak lama lagi itu yang bakalan tersingkir adalah Anda, Tante Karina. Suatu hari nanti, kamu dan saya pasti bersatu.
tanpa ada satu orang pun yang menghalangi. Saya pastikan semua itu terjadi